Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dan dari kelas M21E dengan NIM 105721119121. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pajak, yakni kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Baik, untuk pembahasan kali ini tentang pajak, yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak, menentukan titik potong dan P dan Q untuk fungsi permintaan, dan menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Kurva keseimbangan pasar sesudah pajak menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan, menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Baik, kali ini kita akan memasuki contoh kasus pertama, yaitu diketahui fungsi permintaan P sama dengan 1000 dikurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 600 tambah 2Q terhadap barang yang dikenakan pajak sebesar Rp100.000 per unit. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Mari yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak. PD sama dengan PS, yaitu 1000 dikurang 2Q sama dengan 600 tambah 2Q. 1000 dikurang 600 sama dengan 2Q tambah 2Q sama 400 dikurang 4Q. Dari mana dapatnya 400? Yaitu 1000 dikurang 600. Dan dari mana dapatnya 4Q? Yaitu 2Q tambah 2Q. Jadi Q sama dengan 1000, maka P sama dengan 1000 dikurang 2Q dan sama dengan 1000 dikurang dalam kurung 2 dikali 100 dan sama dengan 1000 dikurang 200. Dari mana dapatnya 200? Karena 2 dikali 100. P sama dengan 800. Maka keseimbangan sebelum pajak P sama dengan 800 dan Q sama dengan 100 atau 100,700. Maka di sini kita akan menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Syaratnya Q sama dengan P sama dengan 1000 dikurang 2 dalam kurung 0. P sama dengan 1000. Syarat yang kedua yaitu P sama dengan 0. 0 sama dengan 1000 dikurang 2Q dan 2Q sama dengan 1000, maka Q sama dengan 500. Dan Q sama dengan 500 di koma P sama dengan 0, maka Q sama dengan 0, P sama dengan 1000. Maka dan di sini kita akan menentukan titik potong P dan Q untuk pajak untuk fungsi permintaan. Syarat yang pertama yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan 600 ditambah 2 dalam kurung 0, maka P sama dengan 600. Syarat yang kedua, P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 600 ditambah 2Q dan min 2Q sama dengan 600.
maka Q sama dengan min 300. Jadi Q sama dengan 300 di koma B sama dengan 0, maka Q sama dengan 0, B sama dengan 600. Mari kita lihat dengan saksama, yaitu kurvanya. Coba perhatikan dengan saksama. Dan lanjut, keseimbangan pasar setelah pajak. Maka PD sama dengan PS ditambah T. Maka 1000 sama dengan 1000 dikurang 2Q sama dengan 600 tambah 2Q sama dengan 100. Maka 1000 dikurang 2Q sama dengan 700 ditambah 2Q. Maka 1000 dikurang 700 sama dengan 2Q ditambah 2Q. Dimana dapat 700 karena 700 dipindah ruaskan ke kiri dan 2Q dipindah ruaskan ke kanan. Maka 300 sama dengan 4Q. Jadi Q-nya adalah 75. Kita lanjut. PD sama dengan 1000 dikurang 2Q, maka sama dengan 1000 dikurang 2 dalam kurung 75, dan sama dengan 1000 dikurang 150, maka B sama dengan 850. Maka keseimbangan setelah pajak adalah B sama dengan 850 di koma A sama dengan 75 atau 75 di koma 850. Sekarang kita akan menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Syaratnya adalah Q sama dengan 0, maka B sama dengan 600 ditambah 2 dalam kurung 0 ditambah 100, maka B sama dengan 700. Syarat yang kedua yaitu B sama dengan 0 sama dengan 600 ditambah 2Q tambah 100, maka 2Q ditambah 7 sama dengan 700, dan Q sama dengan min 350, maka A sama dengan min 350 di koma B sama dengan 0, maka A sama dengan 0, B sama dengan 700. Perlu kita lihat dengan saksama, dengan teliti, dan kurvanya. Mari kita lihat dengan saksama. Baik, kita akan lanjut. Apa itu pengertian subsidi? Ya, subsidi itu adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit dalam kurung S, sehingga fungsi penawaran akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi IS sama dengan V dalam kurung Q kurang S, maka QS sama dengan V dalam kurung P ditambah S. Untuk pembahasan kali ini tentang subsidi, yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar sesudah subsidi, besar yang diterima konsumen, jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Baik, kita akan masuk ke contoh kasus pada subsidi, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 dikurang P, sedangkan penawarannya IS sama dengan min 6 tambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Maka A, berapakah harga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi? Tentukan besarnya bagian dari subsidi yang
dikurang P, maka sama dengan 15 dikurang 7, maka QE sama dengan 8. QS, kita lanjut, QS sama dengan min 6 ditambah 2P, maka sama dengan min 6 ditambah 2 sama dalam kurung 7 sama dengan min 6 ditambah 14 sama dengan QE sama dengan 8. Jadi harga keseimbangan sebelum subsidi adalah 7 dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi adalah 8. Keseimbangan setelah kita lanjut keseimbangan setelah subsidi. QDS sama dengan 15 dikurang P sama QSS sama dengan min 6 tambah 2 dalam kurung P ditambah 15, maka sama dengan min 6 tambah 2P tambah 3. QSS sama dengan min 3 ditambah 2P, jadi QDS sama dengan QSS, maka 15 dikurang PE sama dengan min 3 ditambah 2P, jadi 15 tambah 3 sama dengan P tambah 2P. Baik, untuk selanjutnya kita 18 sama dengan 3P, 18 per 3 sama dengan P, maka 6 sama dengan PE. Terus substitusikan PS sama dengan 6 ke QD atau PS, maka QD sama dengan 15 dikurang P, maka sama dengan 15 dikurang 6. PE sama dengan 9, dan kita lanjut untuk PS. Jadi sama dengan min 3 ditambah 20, 2P sama dengan min 3 tambah 2 dalam kurung 6 sama dengan min 3 tambah 12. Jadi PS sama dengan 9. Jadi harga keseimbangan sesudah subsidi sama dengan 6 dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi sama dengan 9. Dan kita lanjut, tentukan besar subsidi yang diterima konsumen, maka SK sama dengan PE dikurang PS sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1, maka besar substitusi yang diterima produsen sama dengan SP sama dengan 5 dikurang SK sama dengan 1,5 dikurang 1, maka sama dengan 0,5. Dan tentukan jumlah subsidi yang dibagikan pemerintah, maka S sama dengan 5 kali QS sama dengan 1,5 ditambah dikali 9, maka hasilnya sama dengan 13,5. Oke, baik, mari kita sama-sama memperhatikan gambar kurva tersebut. Dan itulah tadi penjelasan saya tentang subsidi dan pajak. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.